Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Bima Kartika Suprabowo dengan NIM G002305. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelvimetri. Nah, apa sih yang dibahas di pelvimetri ini? Langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu ada 3, yaitu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pelvimetri untuk menentukan metode kelahiran yang bisa digunakan oleh ibu hamil. Lalu yang kedua ada bidang Hodge. Yang ketiga ada jenis pelvis yang cocok untuk kelahiran pervaginal. Oke, langsung saja. Yang pertama, pelvimetri untuk menentukan metode kelahiran yang bisa digunakan. Nah, untuk uh, physical examination atau pemeriksaan fisik yang bisa digunakan bila tidak ada ronsen atau USG di pedalaman gitu, yang digunakan kan kita tidak ada teknologi. Nah, kita akan menggunakan yang namanya VT atau vaginal touch. Yaitu vaginatus ini mengukur apa? Ini gunanya untuk mengukur pintu atas panggul atau adductus pelvis atau pelvic inlet. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan memasukkan ujung jari sampai di fornix posterior ini, lalu nanti uh, akan menyentuh promontorium. Oke. Nah, setelah nyentuh promontorium itu tidak bisa langsung digunakan angkanya itu. Angka dari ukurannya itu belum bisa digunakan. Karena apa? Karena yang mau kita gunakan untuk mengukur mengukur pintu aspanggul itu adalah conjugata vera, sedangkan conjugata vera itu tidak bisa uh, untuk digunakan untuk diukur menggunakan vaginatus. Yang kita ukur itu adalah conjugata diagonalis. Nah, conjugata diagonalis ini gimana cara dapat conjugata veranya? Angka conjugata veranya itu, nah rumusnya itu adalah conjugata vera itu sama dengan conjugata diagonalis dikurangi 1,5. Nah, angka ini buat apa sih? Nah, kalau misalnya eh, pelvisnya atau pintu atas panggulnya itu angkanya di conjugata veranya itu angkanya di bawah 9,5, maka kelainan pervaginal itu bisa dihindari dan agar tidak beresiko dan langsung saja menggunakan operasi sesar. Nah, gitu. Jadi untuk conjugata vera itu 9,5 sampai 11 cm. Lalu nanti conjugata diagonalisnya itu lebih panjang karena dari tepi bawah symphysis of pubis. Itu panjangnya 11,5 sampai 13 cm yang normalnya. Nah, oke lanjut. Yang kedua adalah bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini apa sih? Bidang Hodge itu adalah bidang yang dipakai dalam obstetri untuk mengetahui seberapa jauh bayi tersebut itu masuk ke dalam panggul. Nah, yang pertama ada bidang Hodge 1, itu setinggi pintu atas panggul. Oke, yang kedua ini ada di tepi bawah SOP atau symphysis of pubis. Lalu bidang Hodge 3 itu setinggi pintu tengah dari panggul, yang itu sejajar dengan spina ischiadica. Lalu bidang yang terakhir yaitu bidang Hodge 4 itu ada di ujung bawah os coccygeus. Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, Hodge 4. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis pelvis wanita. Nah, yang aku bold ini atau yang aku pakai warna merah ini hurufnya itu merupakan tipe ideal bagi wanita. Yang mana ginekoid yang ini? Bentuknya hampir bulat seperti ini dan ideal untuk kelahiran pervaginal. Lalu nanti ada pelvis android. Pelvis android yang ini bentuknya seperti jantung, ya kan? Lalu conjugata veranya itu sedikit lebih panjang.
conjugata vera itu sedikit lebih panjang daripada diagonal diameter transversa. Jadi sedikit lebih panjang. Lalu ada pelvis platyp, ini yang ideal bagi laki-laki ya, android. Jadi yang untuk wanita itu ginecoid, yang laki itu android. Lalu nanti ada platypeloid. Platypeloid ini conjugata diameter transversanya itu lebih panjang daripada conjugata vera. Lalu untuk anthropoid itu conjugata veranya lebih panjang dari DT. Jadi hampir sama kayak android, cuman kalau android itu bedanya nggak terlalu jauh. Nah, anthropoid ini disebut juga sebagai pelvis menyempit. Itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.